اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين اللهم يسر أمورنا لزيارة مكة والمدينة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke Abu Bakrah Nufai bin Haris. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala unabbiukum, Nabi bersabda, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahu tentang bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu ada beberapa, tapi kata Nabi ada dosa besar yang paling besar, yang paling ganal dosanya. Sudahnya dosa besar, yang ini yang paling besar lagi. Salasan, Nabi Muhammad SAW mengatakan ini 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Karena penting. Apa pentingnya? Supaya umatnya tidak jatuh ke dalam dosa ini, dosa besar ini. Qulna, sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, inggih wahai Rasulullah, mau kami wahai Rasulullah. Qala, apa dosa besar itu? Kata Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-israku billah, dosa besar yang paling besar urutan pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. No debat, no komen, sudah. Nomor 1, top 1 dosa besar, syirik. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu syirik. Ulun ulangi, syirik itu adalah menyembah, berdoa, dan meminta kepada selain Allah. Ulun ulangi, syirik itu menyembah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Berarti itu arti syirik. Berarti membawa keris lain syirik. Berziarah ke kubur lain syirik. Ini zaman sekarang itu ada orang beranggapan ziarah kubur syirik, membawa keris syirik, kemudian bertawasul syirik.
Seakan-akan semuanya itu syirik, seberapa isinya tuh ya Allah. Padahal syirik ini dosa besar. Kita bahas satu-satu. Orang berziarah. Kira-kira adalah yang mendengar orang berziarah tuh, ya ahlul kubur, wahai orang yang mati di dalam ini, ulun minta mobil BMW-nya, ulun hendak sugih, ulun hendak berbini pulang. Ada apa ya? Orang yang rata-rata ziarah kubur tuh doanya Allahumma. Arti Allahumma ini kalau sudah diterjemahkan lagi paham ya. Atau ya Rabbana. Allahumma artinya apa Pak? Ya Allah, mintanya kepada Allah, bukan minta ke kubur. Seakan-akan kita itu di framing, pokoknya orang yang ke kuburan syirik. Namun orang yang ke kuburan syirik, kira-kira banyak orang yang syirik Pak. Kada terhitung jumlahnya. Kan ini bahaya. Kenapa? Seakan-akan membuat saudara Islam, saudara semuslim kita syirik jauh dari agama Allah. Dan seakan-akan membuat orang yang berziarah kubur ini melakukan dosa besar. Kemudian kita bahas lagi membawa keris. Membawa keris itu lain syirik. Ini ada keris, ini rumahnya nih banyak kerisnya nih, banyak senjata-senjata bahari ini, syirik nih, ya Allah. Ternyata yang bisi rumah orang Jawa nih kemana-mana ketujuh bekeris. Orang Jawa nih yang apalagi ada acara-acara tuh, amun kada membawa keris nih asa kurang. Dasar nyaman membawa keris kemana-mana. Kalau memang keris itu syirik, contoh aja kalau orang Jawa ketujuh membawa keris itu syirik, kenapa pian yang ketujuh membawa ATM daripada syirik? Kita ini kada nyaman membawa HP ini kada membawa HP ini kada nyaman rasanya. Amun kada nyaman membawa HP adalah orang syirik karena HP ini. Kada sama kayak orang Jawa tuh terbiasa membawa keris. Acara-acara tuh dipasangnya di sini kenapa? Sudah biasa. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini keris syirik. Jangan. Karena kalau kita menyambat syirik, berarti orang itu melakukan dosa besar. Hendak ada saudara kita disambat berdosa. Jangan. Nah, justru malah yang berbuat syirik itu bisa jadi kita, Pak. Naudzubillah, tanpa kita sadari. Apa contohnya? Pian sakit kepala minum bodrek. Alhamdulillah sembuh. Minum bodrek semalam. Bisa syirik tuh. Kenapa? Yang menyembuhkan lain Allah, yang menyembuhkan obat. Itulah pentingnya minum obat tuh apa? Bismillah. Minum banyak putih, bismillah. Makan pisang, bismillah. Kenapa? Bismillah ini kalimat yang membedakan supaya kita ada syirik. Berarti kita makan pisang nyaman, yang mengolah kanyang itu pisang kan? Ada, tapi Allah. Berobat ke dokter, dokternya ini canggih benar, S3 di Harvard, ulun berobatnya langsung sembuh. Bukan dokternya yang menyembuhkan, Allah. Nah, berarti lain gara-gara keris nih syirik bisa jadi berobat nih. Tapi jangan habis nih kada jadi dokter, tetap jadi dokter, jadi insinyur. Jadi seperti itu. Maksud yang ingin ulun sampaikan, jangan sedikit-sedikit kita hukumi syirik. Ada keris, ada samurai di rumah tuh. Ini diisi kajian nih. Ada jinnya nih di rumah. Ya Allah. Padahal dia kawannya dari Jepang samurai itu. Kenang-kenangan bujur pulang. Kenang-kenangan. Jadi jangan sampai semua itu dicap syirik. Tapi yang perlu kita pahami, dosa besar yang paling besar kata Rasulullah itu syirik. Jangan sampai kita ini berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, dan juga meminta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah, doanya pun Allahumma ya Allah. Meskipun kadang doa nih yang luputnya kita seorang hamba nih berdoa nih menunggu momen dulu Pak.
menunggu momen. Ada yang momennya tersakiti dulu, ada yang momennya jatuh miskin, ada yang momennya gagal bisnis, hanya berdoa. Amun hidup nih lapang-lapang aja kan sempatnya berdoa, santai aja. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat di kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dosa besar yang kedua apa? Yang paling besar kata Rasulullah, uququl walidaini. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini bahaya nih. Ini dosa besar. Wow, apa ngarannya durhaka kepada kedua orang tua. Nang abah nang mama mengurusi pas halus, pas sudah ganal sukses, kada ingat lagi lawan kuitan, kada ingat lagi lawan orang tua. Termasuk ulun nih Pak, ulun nih ingat terus lawan mama abah ulun ini. Ulun tuh diaman tuh nah, pas parak-parak Idul Adha nih, ingat terus lawan kuitan ulun nih. Ulun pas bahari diaman tuh nah, habis makan daging tuh Idul Adha, mencari tuh pahlawan kuitan nih, kuitan gigi Pak. Ini gigi menyangkut di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa sarik abah guru nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati. Ayo anak-anak zaman sekarang, jangan dikit-dikit berbeda pendapat, nang mama abah menyuruh beda dengan keinginan kita. Menyambati orang tua, jangan. Mama abah menggarap subuh-subuh, pada tahu ulun ngantuk aja. Tahu ya pak mama tuh ngantuk. Cuma menggarap ini bukti sayang. Dan sering ulang-ulangi kepada teman-teman semua, kepada bapak-bapak ibu-ibu, jangan sampai kita ini berbakti kepada orang tua dengan standar sosial. Kita berbakti ini standar agama, sudah titik. Kenapa berbakti kepada orang tua? Karena disuruh Allah, disuruh Nabi, sudah selesai. Tanpa banyak alasan. Kalau ikut standar sosial, amun mama abahku baik, aku baik juga dunia. Tapi punya mama abahku dipina ada kakaruan, ada papa ulun durhaka. Nah, naudzubillahi min dzalik. Banyak-banyak berdoa semoga anak cucu kita semua berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perlu diingat, durhaka kepada kedua orang tua itu bukti bahwasannya dosa besar itu nyata. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelah dijelaskan dua dosa besar ini, yang paling besar tadi, apa yang dilakukan Nabi? Wa kana muttaqian. Nabi itu menjelaskannya tuh santai Pak. Muttaqian tuh kurang lebih duduknya orang Arab santai bisa seperti ini. Santai seperti itu atau bebas lah. Arti santai, santai di kita nih beda-beda Bang. Ada di santai wadah kita nih batis pina beselonjor ada juga. Nah, Nabi ketika menjelaskan itu beliau duduk. Nah, langsung duduk seperti ini. Kenapa? Ini penting. Ini penting. Tapi kita sebagai umat Nabi, mau Nabi duduk, Nabi santai, Nabi berdiri, tetap semua yang disampaikan oleh Nabi itu penting untuk kita. Tapi di sini Nabi menegaskan sampai Nabi duduk, faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ala wa qaulu zur. Jangan sampai kalian itu qaulu zur, berkerambut, berdusta. Jangan sampai mengatakan perkataan yang dusta. Kenapa? Karena sekali pian berdusta itu Pak, pian bepandir apa, dan isinya dusta, itu ngalih ditarik Pak. Ngalih ditarik. Itulah kenapa perkataan itu seperti anak panah aja. Sekali dilepas, shoot, ngalih diambil pulang. Itulah sebabnya papadahan orang tua bahari sebelum bepandir itu di sini dulu disaring nah. Apalagi neng wajah-wajah kayak kita nih Pak, amun panas sedikit, emosi sedikit, langsung Bang, kada berpikir lagi, keluar tuh Bang langsung bus. Masuk ke telinga orang, sakit hati orang.
Jadi hati-hati, jangan sampai berkata yang dusta. Insya Allah 99% fakta Pak lah, tidak ada seorang pun di sini yang ketujuh didustai. Bujur Pak? Nah, jadi sudah tahu kada ketujuh didustai, jangan mendustai orang. Ini penting. Kemudian apalagi yang bahaya, kata Nabi sampai Nabi duduk serius, wasyahadati zur, persaksian palsu. Nah, ini bahaya nih. Persaksian palsu ini bahaya. Di persidangan dalam ilmu hukum, Bapak ada ilmu hukum, belum kuliah di hukum Pak lulus sudah. Itu kalau ada saksi palsu, itu meskipun orang itu yang sudah jelas-jelas bersalah, kawa menang Pak Yang menuntut bisa kalah. Kenapa? Saksi palsu. Itulah mengapa dalam Islam persaksian itu ada babnya sendiri, dan ketika orang berani sumpah palsu itu, ya Allah, dosanya min kabair, dosa besar. Dosa besar. Meskipun duit banyak. Kamu kenalah di persidangan, ini kamu disuruh bersaksi, kamu melihat loh, sambat aja kada tahu berapa gram rekening kamu. Nah, 1 miliar. Siapa nang kada terliur melihat 1 miliar? Ustadz yang di muka gitu, ingin melihat 1 miliar tuh, melihat aja Pak. Jadi hati-hati betul. Hati-hati betul persaksian palsu ini. Bahaya. Menurut melihat 1 miliar itu tergiur juga Pak tapi insya Allah ada pengaruh Pak. Yakin aja. Hati-hati persaksian palsu. Karena persaksian palsu itu ya Allah termasuk dosa besar. Dan ini diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Famazala yukarriru hatta qulna laitahu sakata." Kemudian terus disambung oleh Nabi dosa-dosa besar tadi. Kemudian apa? Kami berharap Nabi stop. Nabi stop. Maksudnya Nabi stop ini apa? Bukan sahabat tidak ada ketujuh mendengarkan Nabi, bukan. Tapi sahabat itu berharap semoga Nabi ini sudah ada menyampaikan hadis lagi. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau disampaikan terus, banyak nanti dosa-dosa yang takutnya orang itu jatuh ke dosa tersebut. Takutnya nanti banyak ancaman-ancaman yang mengancam umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika saat itu sahabat yang mendengarkan itu, sahabat itu berkata, semoga cukup sampai sini aja, cukup sampai sini saja. Bukan berarti bosan, bukan. Sahabat itu tidak pernah jenuh mendengarkan Nabi. Bahkan sahabat itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu Nabi. Tapi maksudnya supaya dosa-dosa itu tidak menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Nah, ternyata dosa besar itu banyak Pak. Poin-poinnya salah satu dosa besar itu syirik, durhaka kepada kedua orang tua, berkata yang dusta, dan yang parah selanjutnya saksi palsu. Ini bahaya, persaksian palsu. Jangan sampai. Dibayar berapapun jangan sampai wani bersaksi palsu. Kenapa? Dibayar 10 juta, 1 miliar nyaman, tapi karena di akhirat itu hukumannya berat Pak. Kenapa berat? Termasuk dosa besar. Semoga anak cucu kita terhindar dari dosa-dosa besar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah, siapa nama beliau? Dari Abdullah, nama beliau Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini salah satu gubernur Mesir. Meskipun beliau gubernur, beliau tetap banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-kabair, dosa besar itu kata Nabi yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik. Hati-hati, diulangi Nabi terus. Jangan sampai berbuat syirik. Jangan sampai berbuat syirik.
Salah satu berbuat syirik itu salah satunya apa? Mengundi nasib. Nah itu bahaya juga Pak. Mun zaman pian bahari pas anom ketik rek spasi 212 kirim ke 212 tadi. Nanti akan terima balasan dari kami apabila Anda air cocoknya begawi di air. Akhirnya apa? Jadi damkar Pak. Jadi damkar, ternyata jadi damkar pada lolos juga, ada ujiannya. Kenapa jar SMS tadi harus begawi di air? Jangan percaya dengan air. Bujur juga Pak, jangan percaya dengan air nih. Kenapa jangan percaya dengan air? Bertambah rukun iman. Jadi 7 kan. Kemudian kata Nabi, uququl walidain, sama seperti sebelumnya, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Ayo hati-hati, zaman wah ini pinjol, judol, narkoba gampang diakses. Inya habis duit, minta duit, lawan mamanya bepaksaan, apa yang terjadi? Disipak, bahkan ada berita dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Gara-gara judol. Ini bahayanya judi online, Pak. Jadi memang anak-anak kita ini harus dijaga betul-betul. Silahkan main HP, tapi ada waktunya. Ada waktunya sholat, ada waktunya main HP. Kemudian dosa besar selanjutnya, waqatlun nafsi, membunuh orang ini dosa. Ulun ulangi, membunuh itu dosa besar. Zaman wah ini ya Allah, nyawa manusia tuh ada yang menganggapnya kayak permen. Bujurkah Ustaz? Tuh lihat Israel, lihat di Palestina. Berapa banyak orang di Palestina itu dibunuh, bahkan naudzubillahi min dzalik, Pak. Tentara-tentara mereka tuh ada yang diulah lomba. Oh aku membunuh sekian, orang, ya Allah. Seakan-akan membunuh itu ibadah bagi mereka. Padahal dalam Islam sudah kita ketahui membunuh orang itu termasuk dosa besar. Inilah pentingnya kita mengajarkan Islam kepada anak cucu kita. Di Islam itu bahkan kepada hewan pun masih berbuat baik. Kemudian dosa besar yang keempat disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wal yaminul ghamus. Apa yamin itu? Lain mi Pak. Lain mi, punya di Banjar mi Pak. Yamin itu sumpah al-ghamus palsu. Apa itu sumpah palsu? Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-yaminul ghamus, sumpah palsu itu allati yahlifu akadziban amidan. Kenapa Nabi memakai istilah gomus? Kenapa Nabi tidak memakai istilah kadzib? Karena sumpah palsu itu kata Imam Nawawi, orang yang bersumpah kadziban, dusta, amidan, sengaja. Sudah berkeramput di sidang, kemudian sengaja. Ada pembunuh, sudah nyata-nyata pembunuh nih, dilihat lawan saksi nih. Dilihat saksinya nih melihat bujur-bujur inya membunuh. Ditakuni lawan nang hakim nih. Bujur kayak melihat, ternyata di belakang sudah kong kali kong. Kada instruksi pajaksa, ulun kada melihat, semalam tuh ulun kada berkacamata aja. Jadi asa kabur. Ternyata sudah diberi duit supaya tidak mengakui sebagai saksi. Ini dosanya besar. Hati-hati. Syahad apa tadi? Al-yaminul ghamus, sumpah palsu itu ternyata termasuk dosa besar. Hati-hati yang wani bersumpah tapi sumpahnya palsu. Memang yang palsu-palsu ini bahaya, Pak. Yang palsu-palsu ini bahaya. Sumpah palsu dosa besar. Harapan palsu bahaya juga. Status palsu ini bahaya juga nih. Sudah begini bepada di pas ke Jawa aku jomblo aja. Nah,
Iya pulang, apalagi alamat palsu ini bahaya juga. Dasar yang palsu ini bahaya bang. Tapi yang namanya ijazah palsu ini kedempatan nah. Mun ijazah palsu ini kita bahas di grup aja nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi berhati-hati Pak. Kenapa Nabi menyebutkan dosa besar? Karena supaya kita kada jatuh di dalamnya. Dan kalau sudah persaksian palsu ini Pak, saksi palsu ini susah tobatnya. Tobat kepada Allah belum tentu diterima. Kenapa? Karena urusan kita kepada manusia. Hati-hati betul. Apalagi alhamdulillah ini kita sudah sampai di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini hari pertama insya Allah lah. Hari kedua. Nah, atau hari kedua, hari ketiga bebas saja Pak, asal jangan bakal lagi jam rambut akan hari kedua, hari ketiga. Cuma yang ingin ulun sampaikan, karena kita ini banyak dosanya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ternyata itu kesempatan kita untuk beramal soleh. Maksudnya kesempatan itu apa? Ternyata beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu sering guru-guru kita menasihati kita, ayo betul-betul digaspol di 10 hari terakhir ini. 10 hari pertama. Apa saja amalannya bebas terserah pian. Pian ke-7 puasa 9 hari, puasa 9 hari. Pian ke-7 baca Quran sehari sehalaman, tambah 2 halaman. Pian ke-7 sholat sunnah, terus ditingkatkan lagi sholat sunnahnya. Amalan apapun itu bagi ulun yang malah jari pian, amalan apapun silahkan pian gawi Pak. Kenapa ulun ini kadang betitip amalan ke pian? Karena ulun yakin pian itu banyak sudah amalan. Pian tuh mengaji sudah di guru ini, di guru itu. Setiap guru tuh masing-masing ada amalan. Cuma ulun berpesan Pak Bu, Pak, ulun berpesan lawan pian, ada yang membaca la ilaha illallah, ada yang membaca istighfar, ada yang membaca subhanallah, macam-macam. Ulun berpesan jangan amalan pian itu dijadikan beban. Tahwal lawan nang bini, wah gara-gara ikam bang, kada jadi aku bacaan astagfirullah 100 kali ini nah. Jangan. Atau kadang-kadang yang ulun heran nih, ada ulun bingung. Mungkin di pian ada juga. Contoh, nih siapa anak dijadikan contoh nih? Nah, sebelah ulun aja lah. Nah, ulun memberiakan amalan lawan Ustadz Zaini. Bacalah subhanallah 100 kali sehari. Ingatlah 100 kali. Dibaca lawan Ustadz Zaini ini bertasbih yang digital tuh nah. Subhanallah. Ternyata pas dilihat 101 lebih sekali. Yang ulun herannya lebih sekali pusing kepala. Adalah di situ orang yang kayak ini. Nah, guru ulun menyambat 100, ulun 101 aja, berlebih sekali. Nah, kenapa dipusingakan? Itu kan zikir. Zikir itu baik. Ini ada yang saya itu, ada yang kayak itu. Tahu hadirkah di sini orangnya? Aja dibuliki pulang. Ini seakan-akan amalan itu yang jadikan beban. Justru 101 lebih baik. Nang kada boleh itu Pak pian menambah rakaat sembahyang. Nah itu yang kada boleh. Sholat subuh 2 rakaat supaya lebih baik bantai 4 rakaat. Ini yang kada boleh. Tapi kalau zikir boleh, silahkan lebih banyak lebih baik. Kadang ada yang seperti itu. Guru ulun menyambat 100 kali aja. Nah 102. Nah salah. Dari mana zikir itu salah? Dari mana zikir itu salah? Jadi semua itu anggap santai aja Pak. Ini pesan ulun jual segantian nih. Yang Pina sudah tuha-tuha nih. Mbak amal nih santai aja Pak. Yang penting apa? Ikhlas pian. Arti santai ini kan ada setetayuhnya. Karena kunci kita menikmati dunia ini ternyata apa? Terhadap dunia itu santai. Terhadap dunia itu santai. Santai itu bukan pasrah. Santai itu apa? Rileks menghadapi urusan dunia nih. Contoh, bini pian bermamai.
Ustadz, bini ulun ini ketujuh mamai. Santai dulu Pak Ai, bersyukur. Alhamdulillah tuh mamai kepian kada lawan tetangga. Lamun bini pian bermamai lawan tetangga itu nang abut, itu nang masalah. Tapi bermamainya masih lawan pian. Nang bini juga ibu-ibu, laki ulun ini hendak pengajian, ulun dibawai, hendak ke mall, ulun dibawai, ulun ini hendak santai di rumah. Santai Bu Ai, pian santai menanggapi itu jangan jadi masalah. Untung pulang pian yang dibawa ilen bini orang. Bujur kan? Nah, jadi menghadapi dunia ini jangan terlalu serius lah, apalagi dalam urusan berumah tangga. Bukan ulun melajari, bukan. Ulun ini alhamdulillah suah di kiau Pak Ai, suah. Alhamdulillah suah banyak juga Bang. Apa mendamaikan berdua laki bini berkelahi. Ulun di kiau ulun ini bingung juga kenapa jadi ulun ini nah. Padahal masih banyak yang lain. Ulun di kiau kenapa? Tahu ulun bini ulun apa gerang masalahnya? Ini ujar tentang laki. Ujar ulun, inggih sudah. Tapi mohon maaf Pak Ai, ulun kada percaya ulun pian. Ulun mendengari dulu dari lawan yang bini. Kada mungkin ulun mendengarkan dari satu sisi aja. Ulun dengari lawan yang bini. Ternyata masalahnya simpel Pak Ai. Masalahnya tuh simpel aja. Macam-macam. Ada yang masalah tuh lawang kada berkunci. Ada yang banyu kada ingat dimatii. Itu aja. Cuma apa? Menghadapinya dengan ya tadi kada santai tadi. Jadi apa-apa tuh kita hadapi santai Pak Ai. Termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita termotivasi untuk beramal, tapi amalnya jangan terlalu menggebu-gebu, santai. Aku hari ini habisnya hendak sembahyang duha 2 rakaat, laksanakan 4 rakaat. Ternyata apa? Cucu datang kada jadi tegawi 4 rakaat tadi, tegawi nang 2 rakaat aja. Santai, jangan disariki cucu tuh. Atau disariki nang lain, wah ada sempat lagi aku tegawi nih nang sembahyang duha. Jangan. Apalagi ulun menasihatkan kepada pian-pian ini jangan terlalu apa ya Pak bahasanya nih. Lawan amalan-amalan itu jangan terlalu yang pian keras. Sehingga nanti bermasalah lawan bini, bermasalah lawan anak, masalah berat. Jangan dibawa santai. Ini kira-kira santai aja Pak lah. Insya Allah santai aja. Pengajian kita ini pengajian santai Pak. Saking santainya pisang sebiji sudah diparut. Nah, kurang santai apa? Sepisang habis, banyu habis, mengantuk jalan gini. Ulun mungkin sebagai ulun menyambat lain ustadz lah. Ulun ini sebagai yang menyampaikan aja. Ulun ini santai juga Pak. Hendak yang audiensnya nih guring kah? Kada jadi masalah, hendak minum kah? Kada jadi masalah. Kenapa? Karena santai Pak. Karena hidayah itu bukan dari penceramah, bukan dari ustadz. Hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma beda punya santri ulun di pondok. Ulun menjelaskan pina guring mun sipak juga Nah, jadi itu. Kembali kita ke pembahasan, hati-hati dengan dosa besar ini. Dosa besar ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik, tapi juga jangan sampai menghukumi orang syirik. Ya, ini bahaya. Jangan sampai menghukumi orang syirik. Kemudian sumiat gomusan, dinamakan gomus, persaksian palsu tadi, li'annaha taghmisul halif, karena persaksian palsu itu menyebabkan orang itu tenggelam dalam dosanya. Segala sesuatu sumpah palsu itu pasti ujung-ujungnya menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung ke hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Minal kabair, salah satu dosa besar itu Bapak Ibu, syatmur rajuli walidayhi, yaitu ada seorang laki-laki menyambati mama abahnya. Ulun ulangi, dosa besar itu kata Nabi
ada seorang anak laki-laki atau perempuan menyambati kedua orang tuanya. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wa hal yastumu rajulu walidayhi?" Memang ada seorang anak menyambati kedua orang tuanya. Amun dirasa-rasa pakai logika adalah apa? Anak yang menyambati abah secara normal aja, tapi ada dapat lah. Meskipun faktanya ada aja, Pak. Tapi secara kita yang beragama Islam, pikiran kita normal, sehat, rasa-rasanya kan ada anak wani menyambat mama abahnya. Kemudian sahabat bertanya, maksudnya apa? Qala, baginda Nabi bersabda, "Na'am, ya ada. Ya subbu abah rajuli, satu orang menyambati abah orang, faya subbu abahu, kemudian orang yang disambati abahnya tadi menyambati abahnya juga." Kayak apa bahasanya tuh, Pak? Si A menyambati abahnya si B sarik menyambati abahnya si A. Itu persis kayak pian pas lagi sekolahan. Pas pian lagi sekolahan. Lagi di sekolahan. Di pondok ada juga yang kayak itu. Padahal tuh bahaya, dosa besar. Tapi paling maksimal, lagi berjalan, Kamarudin ya. Ada yang menyambati ngaran abahnya biasanya. Tapi itu masih nama. Yang bahaya itu, Abah Hikam semalam minta daging itu, bepadah belum dapat, ambil pulang ya. Kada terima menyambati pulang. Abah Hikam semalam makan riba ya. Abah Hikam semalam duduk di warung itu lawan binian bungas. Ini ternyata termasuk dosa besar. Maksudnya seorang anak itu menyambati orang tuanya tidak menyambati secara langsung, tapi dia menghina orang tua orang lain sehingga orang lain itu membalas. Ini namanya kata Nabi menyambati kedua orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada yang lebih parah dari itu, Pak. Ternyata ada orang yang ketujuh menyambati orang, sekalinya disambati sarik. Ini sering ulun ulangi. Banyak santri ulun ternyata ketujuh menyambati mehual orang. Sekali dihual orang, ini anak sangit benar. Orang-orang nang kayak ini ngarannya waluh biasanya. Waluh bajarang kan, kada tahu diri lah maksudnya. Jadi hati-hati teman-teman semua yang muda-muda, yang anum-anum, begayaan menyambati abah mama orang, hati-hati. Ternyata itu termasuk dosa besar. Jangan nyambati mama Ikam nih makan harta haram misalnya. Naudzubillah, kada boleh dibalas kena, dan itu termasuk dosa besar. Jadi mama abah kita disambati, sudah berdiam aja. Jangan diambil hati, tapi ambil gelas tampina karas, timbayakan sudah. Ustaz belajar yang kada bujur juga. Punya ustaz yang belajar yang kada bujur jangan diambil, Pak. Ini ustaznya pina begayaan ditaguk mentah-mentah, diamalkan bujuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa yasubbu ummahu, orang itu mengejek ibu orang lain, fa yasubbu ummahu, kemudian orang lain itu mengejek ibunya juga. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna min akbaril kabair, sesungguhnya dari dosa-dosa besar itu ayyal ana rajul walidayhi, ada seseorang yang melaknat, ada seseorang yang menyambat kedua orang tuanya. Kila, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yal'anu rajulu walidayhi, kok bisa, kayak apa caranya orang itu menyambati kedua orang tuanya? Kata Nabi, beliau bersabda, yasubbu aba rajulin, seseorang itu menghina ayahnya orang, fayasubbu abahu, kemudian orang itu juga menghina ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dia menghina ibu orang lain, fayasubba ummahu, dan orang lain itu menghina ibunya juga. Nah, jadi jangan sampai menghina orang tua orang lain, karena itu bisa jadi
masuk ke dalam dosa besar. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Beberapa poin yang kita sampaikan tadi, salah satunya adalah kita berhati-hati kepada dosa besar. Tetap dosa besar yang nomor 1 syirik. Hati-hati dengan syirik, hati-hati dengan meminta kepada selain Allah, hati-hati dengan berdoa kepada selain Allah, hati-hati yang menyembah kepada selain Allah. Bertawasul sudah dibahas, hukumnya boleh. Bertawasul itu bukan minta kepada selain Allah. Bertawasul itu bahasa mudahnya tuh mengibakan diri kepada Allah. Nah, itu mengibakan diri, memelas kepada Allah. Kalau melas kepada manusia sopan kita, tapi melas kepada Allah itu tawasul namanya, dan itu boleh. Kemudian sumpah palsu, hati-hati sumpah palsu. Pak Gimin, bujuran Pak lillahi ta'ala, nah ulun keluarga ulun belum makan daging Pak, ini Pak. Habis itu ke panitia sini Pak, melihat yang membagi daging misalnya Ustadz Mail nih jam 8 jam berapa bagi daging jamnya Pak? Jam 2 sampai jam 3 Ustadz Mail, jam 3 sampai jam 4 berganti pulang orangnya. Pas nang lawang Ustadz Mail minta, pas nang sip kedua minta juga. Belum dapat dari sini aja. Padahal sudah dapat 4 plastik misalnya. Nah, jangan sampai bawa-bawa sumpah palsu, jangan bawa sumpah palsu, karena itu berat tanggungannya di akhirat. Kemudian salah satu dosa besar lagi, berkata dusta. Jangan sampai berkata dusta, dan jangan mengejek kedua orang tuanya. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan badan kita, memudahkan jasad kita untuk memaksimalkan ibadah selama hidup kita, dan khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh rahmat. Semoga Allah menjadikan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya penuh dengan keberkahan dari Allah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.